Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nailani Fitriani, NIM 18204100034. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester atau UTS. Untuk soal yang pertama, jelaskan pengertian zakat dan wakaf dan dalilnya dan persamaan dan perbedaannya. Nah, untuk zakat sendiri, zakat itu merupakan sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atus zakata warka'u ma'ar rakiin, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Sedangkan wakaf adalah penyerahan harta benda milik sendiri untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan umum. Jangka waktunya bisa selamanya atau untuk waktu tertentu. Selain itu, pemanfaatannya harus sesuai dengan kriteria syariah Islam. Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim lan tanalur birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim, yang artinya, kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Nah, untuk perbedaannya sendiri itu dari hukumnya saja itu, untuk wakaf itu hukumnya sunnah, jadi nggak semuanya itu bagi yang mampu saja. Sedangkan zakat itu, untuk zakat fitrah itu hukumnya wajib, sedangkan untuk zakat mal hukumnya itu sunnah. Kemudian dari segi ketentuannya, untuk zakat itu ada ketentuannya 2,5%, sedangkan wakaf itu tidak ada ketentuannya. Kemudian dari penerimanya itu untuk zakat itu hanya diberikan kepada 8 golongan saja. 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat tersebut antara lain yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, gorim, rikob, ibnu sabil, dan fisabilillah. Sedangkan untuk wakaf itu boleh untuk siapa saja, tergantung yang mewakafkan dan akad pada saat wakaf tersebut. Untuk persamaannya dari segi fungsinya itu, zakat maupun wakaf itu sama-sama untuk mensejahterakan umat. Untuk pertanyaan yang kedua, sejak kapan zakat diwajibkan dan wakaf disunahkan? Dan kenapa setelah Rasulullah SAW meninggal ada beberapa kaum yang tidak menunaikan zakat? Nah, dan bagaimana itu untuk tindakan para sahabatnya? Nah, untuk perintah membayar zakat pertama kali disyariatkan pada tahun kedua Hijriah atau bertepatan dengan tahun ke-15 kenabian. Jadi sedangkan yang wakaf dalam sejarah Islam, wakaf itu dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan
setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di Madinah pada tahun kedua Hijriah. Adapun kelompok yang pada saat setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal dunia, ada beberapa kelompok itu yang murtad, mengaku sebagai nabi, dan ada juga yang membangkang membayar zakat. Nah, kelompok yang membangkang membayar zakat tersebut, mereka itu yang pernah membayar zakat pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat masih hidup sebagai bentuk kepatuhan terhadap firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah yang berbunyi, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Nah, mereka itu berkeyakinan bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut diperuntukkan bagi rasulnya saja. Jadi, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah meninggal, sudah wafat, mereka menolak untuk membayar zakat kepada selain rasulnya. Hal tersebut mereka beranggapan dari firman tersebut itu seperti itu. Kemudian hal ini ditambah dengan lemahnya keimanan mereka dan menganggap pembayar zakat tersebut itu sebagai upeti. Jadi mereka membayar zakat itu, oh saya mengeluarkan upeti, seperti itu. Dengan demikian mereka membayar zakat itu karena terpaksa dan menunggu hari ketika mereka dibebaskan dari kewajiban itu. Jadi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wakaf, mereka merasa mereka sudah bebas seperti itu. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, kemudian kekhalifahannya itu digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, karena ada beberapa kelompok yang murtad, mengaku sebagai nabi, dan membangkang untuk membayar zakat, maka di sini Abu Bakar memerintah atau memutuskan untuk memerangi kaum yang murtad, yang yang membangkang membayar zakat dan mengaku sebagai nabi. Dalam perang ini disebut perang Ridho. Kemudian untuk soal nomor 3, bagaimana jika zakat profesi itu diwajibkan di suatu negara dan bagaimana ketentuan dan syaratnya. Jadi jika zakat profesi itu diwajibkan di suatu negara, maka untuk syarat dan ketentuannya itu syaratnya seperti sesuai dengan syariat Islam, bahwa syaratnya itu diwajibkan bahwa orang tersebut Islam, terus merdeka, balik dan berakal, serta sudah mencapai nisabnya. Untuk ketentuan membayar zakat profesi itu sebesar 2,5% dari kalau misal dia bayarnya itu 2,5% itu dari penghasilannya. Kemudian jika ia menghitungnya berdasarkan atau disetarakan dengan zakat seperti zakat pertanian, maka dia bayarnya setiap bulan, setiap dia gajian sebulan sekali, dia membayar zakat sebesar 2,5% dari penghasilan kotornya. Sedangkan untuk zakat profesi dengan nisab 1 tahun, dengan masa haul 1 tahun itu sebesar 2,5% dikalikan dengan penghasilan bersihnya selama 1 bulan itu. Hasilnya nanti dikalikan
dengan selama 1 tahun. Jadi hasilnya tadi dikalikan 12 bulan. Nah, itu untuk nilai tahu besarnya zakat profesi selama 1 tahun tersebut. Kemudian untuk soal nomor 4 dengan soal bagaimana kesuksesan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam memimpin negara dan dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Nah, di masa pemerintahan Umar bin Umar bin Abdul Aziz, di masa pemerintahannya ini sumber-sumber pemasukan negara berasal dari zakat, harta rampasan perang, pajak pertanian, dan hasil pemberian lapangan kerja produktif kepada masyarakat luas. Nah, semua jenis harta kekayaan ini wajib dikenai zakat, termasuk harta dari zakat kekayaan hasil usaha atau jasa, honor, gaji, atau berbagai hasil pendapatan profesi lainnya. Manajemennya ini dikelola secara profesional ya. Tidak heran jika pada masa kekhalifahannya ini zakat berlimpah ruah tersimpan di Baitul Mal. Dalam satu waktu itu pernah ambil zakatnya itu kesulitan mencari orang miskin yang membutuhkan, karena pada saat itu mereka rata-rata dalam kondisi yang cukup, bahkan mampu untuk membayar zakat. Untuk penyalurannya di masa Umar bin Abdul Aziz ini diberikan kepada beberapa kategori prioritas. Misalnya saja untuk orang yang sakit, kaum difabel, dan duafa. Zakat juga diberikan kepada mereka yang sedang dihukum dan terlilit hutang. Umar sangat memperhatikan kaum yang membutuhkan, sampai pernah ia membuatkan rumah makan itu khusus untuk kaum fakir, miskin, dan ibnu sabil. Kemudian untuk soal nomor 5, kenapa di Indonesia terbelakang dalam pengelolaan zakat dan wakaf, dan apa syarat mendirikan lembaga amil zakat, dan apa saja program dari lembaga amil zakat. Nah, untuk yang pertama, masyarakat itu masih terbiasa menyalurkan zakat itu secara langsung atau melalui kiai atau masjid, yang biasanya itu tanpa disertai dengan pencatatan. Kebiasaan ini sudah berlangsung sejak dahulu sampai tahun 1999, sejak Undang-Undang Nomor 38 tentang pengelolaan zakat pertama kali disahkan. Untuk yang kedua, publikasinya itu masih belum terlalu mengenal lembaga yang mengurus zakat, misalnya seperti Basnas gitu ya, sehingga membuat kalangan umat muslim itu tetap memilih membayarkan zakatnya itu secara langsung. Untuk untuk syarat pendidikan lembaga amil zakat, syaratnya itu antara lain, yang pertama, terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga yang berbadan hukum. Syarat yang kedua, mendapat rekomendasi dari Basnas. Yang ketiga, memiliki pengawas syariat. Yang keempat, memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya. Syarat yang kelima yaitu bersifat nirlaba. Dan syarat yang keenam, memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat. Dan syarat yang terakhir, syarat yang ketujuh, yakni bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.
Kemudian untuk apa saja sih programnya dari lembaga amil zakat ini? Nah, untuk programnya lembaga amil zakat ini antara lain yang pertama yaitu bina usaha ekonomi, beasiswa pendidikan, tanggap darurat bencana, bantuan sarana prasarana sekolah, dan untuk pemberdayaan masjid. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Mohon dimaklumi. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.